Drabanians and Jejak Sahabat present Walk the Talk. Samase, it's different. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters Drabanians dan sobat-sobat jejak sahabat. Sahabat. Spesial ya, Masya Allah. Senang sekali kita kembali bisa berjumpa. Bukan kembali ya, ini perdana ya. Perdana kita berjumpa di program kolaborasi antara Majelis Drabanians dan juga Jejak Sahabat Bandung. Kita bikin program kolaborasi untuk bisa menebar manfaat. Kita buat sebuah program dengan tajuk Walk the Talk. Kita akan mengamalkan apa yang telah kita pelajari insya Allah ta'ala. Baik, dan senang sekali kita pada perdana ini, saya bersama sahabat saya, senior saya, Ayah Doni. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa matching begini ya, Masya Allah. Ya, kita kehadiran dua guru kita, Masya Allah. Al-Ustadz Muhammad Syar'i, hafidhahullah ta'ala, dan juga Al-Ustadz Abdullah Amir Maratan, hafidhahullah ta'ala. Assalamualaikum, Ustadz. Sehat ya? Assalamualaikum. Masya Allah. Gimana? Antuma, sehat Antuma? Antuma sehat, Ustadz. Ayah sehat? Seger ya? Seger. Deg-deg sering gitu ya, perdana begini. Baik, brother, sister, dan juga sobat-sobat sekalian, kita akan membahas sebuah tema nih. Nggak terasa, kita telah memasuki bulan Muharram ya. Bulan Muharram ya. Bulan Muharram, dan Ustadz mohon izin kita telah mengadakan sebuah interview nih, dan kita akan coba simak beberapa saat, kita akan lihat sejenak saja. Nama Ali Nugraha. Nama Bintang. Rendra. lu tahu tahun baru nggak? Tahu. Tahu? Tahun baru ya tahu lah, tahun baru sih pasti tahu. Lu ngerayain tahun baru nggak? Sampai saat ini sih belum pernah sih ngerayain. Dulu sih gue kecil dirayain, Om. Enggak lah, di rumah aja, macet kemana-mana mah. Kalau lu tahu tahun baru Islam nggak? Tahu. Kapan? 1 Muharram. 1 Muharram ya? Itu kalau nggak besok ya? Besok ya? 1 Muharram seingat gua sih besok, seingat gua. Sekarang tanggal 18 kan? Ya berarti besok lusa, antara itulah. 1 Muharram ya. Terus kalau tahun baru Islam itu perlu dirayain nggak? Kalau yang besar-besaran sih menurut gue sih ya nggak perlu ya sebenarnya sih. Lebih ke sebenarnya kan apa ya, pergantian tahun itu kan kita semakin dewasa ya kan, mungkin lebih ya mengingat aja lah apa kira-kira yang kemarin-kemarin tuh gimana, kedepannya kita harus lebih baiknya seperti apa. Paling seperti itu aja sih biasanya kalau gue ya. Rayain, Om. Dulu kan di kampung ada acara keliling-keliling pawai obor tuh sambil sholawatan. Terus juga biasanya kalau di keluarga tuh ada puasa dulu kalau nggak salah deh. Apa setelah tahun baru gitu, gue lupa. Ya biasanya kalau deket rumah gua tuh pada maulid, pada baca sholawat, ngaji. Ada juga yang arak-arakan keliling. Baik Ustadz, nah setelah kita lihat nih tadi nih pemaparan atau hasil wawancara teman-teman di lapangan nih Ustadz, kita akan coba menanyakan tentang gimana sih ya? Jadi gini, Tad. Yang kita angkat kan di bulan Muharram ini pasti tahun baru Islam nih. Betul. Sebelum ke tahun baru Islam, apa sih tahun baru? Itu dalam boleh Islam di itu sendiri gitu ya? sebelum dalam Islam nih. Kalau tahun baru aja bisa Masehi. bisa nggak? Iya. Ustaz? Boleh nggak? Iya, dalam Islam tahun baru itu sebetulnya perkara yang bisa dikatakan nggak ada ya sebetulnya. Karena orang ngadopsi ini sebetulnya dari kebiasaan, bahkan kata para ulama ini sebetulnya diambil dari agama, dianah sebetulnya. Dari keyakinan orang kafir. Sejarah memang menunjukkan seperti itu. Jadi memang kalau bertanya tentang hari raya misalkan di dalam Islam ya. Tapi sebelum Islam kita kadang-kadang bertanya begini maksudnya. Islam ada hari rayanya nggak sih? Ada. Tapi kemudian orang merayakan hari raya orang-orang yang bukan Islam, itu yang jadi masalah buat kita. Itu yang jadi masalahnya. Jadi memang kalau ditanya apakah ada hari raya sih sebetulnya ada di dalam Islam. Tapi apakah kemudian seperti yang dirayakan kebanyakan orang? Hukumnya nggak boleh. Kenapa? Karena ini bentuk tasyabuh. Jadi para ulama mengatakan
mereka berdalil gitu dengan hadis man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum, barang siapa yang bertasyabuh dengan sebuah kaum itu bagian dari kaum tersebut. Jadi memang saudara-saudara kita nih banyak yang mungkin terjerumus lah ya. Kasihan sebetulnya. Mereka saudara-saudara kita. Iya, bertasyabuh dengan orang kafir. Iya, betul. Jadi kalau tahun baru itu sendiri yang sekarang kita sering lihat gitu di akhir tahun biasanya, ramainya di akhir tahun tuh ya. Itu bukan bagian dari Islam sama sekali. Bahkan itu bagian dari keyakinan orang kafir. Iya. Baik nih ya, dan sebelum ke pembahasan selanjutnya, kita akan coba paparkan nih ya teman-teman sekalian. Ada data-data, data-data terkait kejadian-kejadian dalam bahasa kita kemaksiatan nih, Ustaz, yang biasa terjadi di tahun baru ya secara umum ya. Kita khususnya Masehi nih, Ustaz. Ada kondisi, Masya Allah, nauzubillah zalik, kondom laris manis 5 kali lipat sepanjang malam tahun baru. Ini data dari Serpong, Tangerang Selatan. Kemudian juga, Allah musta'an, kondom dan obat-obat kuat di Palu meningkat penjualannya. Kemudian juga bagaimana peningkatan, Allah musta'an, ya segala macam hal-hal yang mendukung terhadap perzinaan itu meningkat ya penjualannya. Kemudian juga bagaimana pesta miras ya. Ya. Pasti berujung tawuran. Habis tawuran, nauzubillah, banyak sekali. Walhasil adalah data-data yang ini, Ustadz, menunjukkan bahwa ya ini sebuah fakta bahwa ternyata ya kemaksiatan meningkat berkali lipat di saat tahun baru. Nah, gitu. Baik, dan nah, Ustadz, ini menariknya tentang bagaimana sejarah asal-usul tahun baru tuh mungkin Ustadz bisa jelaskan, Ustadz, ke teman-teman, Ustadz. Awal mulanya bagaimana, Ustadz? Tahun baru, benar. Tahun baru ya. Tahun baru tadi Ustadz Abdullah jelasin juga ya. Bahwa memang sejarahnya dari orang kufar ya, orang Romawi, dia punya dewa apa? Janus, betul. Janus yang mukanya 2, depan ada, belakang ada. Ya sebagai lambang aja bahwa tahun baru tuh ke depan dan ada yang ke belakangnya dan selainnya. Dan kaidahnya tuh sebenarnya setiap perayaan itu pasti dibangun di atas ideologi. Pasti ada ideologinya, ada sesuatu di situ. Mungkin ada yang bilang, Ustadz, Ana sih kalau ikut tahun baruan ya 1 Januari gitu ya, Ana nggak ngapa-ngapain. Nah, kita cuma ya Fun aja. Iya, barbekyuan doang paling. Nggak sampai mabok-mabokan deh gitu kan. Kambing guling gitu. Nah, gitu doang. Nah, itu gimana gitu. Jawabannya tuh ada sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadisnya Anas. Begitu Rasulullah SAW tuh datang ke Madinah dan Rasulullah SAW tuh ngelihat bahwa orang-orang di Madinah tuh punya 2 hari raya. Ya. Dan Rasulullah SAW tuh langsung nanya ya, "Ma hadzal yauman?" Ini hari apa nih yang kalian meraya ini hari apa? Orang-orang situ bilang, kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Ya kita senang-senang aja di waktu jahiliyah di hari-hari ini. Faqala Rasulullah SAW, innallaha qad abdalakum bihi ma khairan minhuma. Allah punya ganti yang lebih baik daripada hari raya yang kalian lakukan. Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, padahal nih kalau kita lihat lagi dalamnya, orang Madinah dasarnya mereka itu nggak punya hari raya apa-apa. Mereka impor tuh 2 hari raya tersebut dari Persia. 2 hari raya tersebut disebut hari raya apa? Mihrajan sama Nairuz. Ya kan? Ini ada ideologinya gitu loh. Nairuz dan Mihrajan dilakukan di Persia mungkin ada apa namanya? Ya, peribadatan-peribadatan mereka lah. Betul. Tapi di Madinah cuma main doang. Betul. Tapi boleh nggak sama Rasul? Tetap nggak boleh. Padahal main doang. Nggak sama Persia, nggak. Main aja Rasul. Nggak boleh kata Rasul. Ini juga sama. Ente kalau punya rasa untuk merayakan tahun baru yang ini nih, yang punyanya orang-orang yang justru kufar, ya boleh juga. Hatta ente nggak sampai mabok-mabokan, nggak sampai trompet-trompetan, nggak sampai yang lain, tetap nggak boleh. Dan ini masalahnya di hati juga sebetulnya. Sudah di hati. Dan ini membahayakan keimanan juga sebetulnya, tanpa disadari. Karena ketika seseorang sudah memberikan wala kecintaannya kepada orang kafir, maka ini akan menggiring keimanan yang dalam hatinya untuk sedikit demi sedikit terkikis keimanannya kepada Allah, kemudian mengikuti apa yang menjadi keyakinan orang kufar. Makanya memang kita harus ngingetin saudara-saudara kita gitu ya. Jadi kupur tanpa sadar gitu kan? Bisa tergiring gitu, bisa tergiring untuk melakukan itu. Iya, untuk melakukan kufuran. Ya kita lihat buktinya gitu, sekarang orang-orang mulai bertambah gitu kekeliruannya dalam tahun baru kan. Bukan hanya saja maksiat, mungkin mengarah kepada kemusyrikan dan yang lain sebagainya gitu. Oh, Ustaz. Next kita akan melihat tayangan berikutnya, pertanyaan dari teman-teman di lapangan, silakan. Selanjutnya, kan tadi udah disebutin nih bahwa tahun baru itu dari kupar nih, produk kupar nih. Nah, sekarang gimana nih kalau kita ngerayain tahun baru Islam?
Nah, Masya Allah. kan pasti ada pertanyaan itu kan. Kaum kufar nggak boleh nih jelas. Perayaan kufar, masa kita ikutin. Nah, kalau tahun baru Islam gimana nih? Iya. Masya Allah. Tahun baru Islam. Ini lagi hype justru nih sekarang. Iya, Karena kita masuk Muharram. sebentar lagi. Kita lagi Ustaz, Masya Allah. Masuk Muharram. Tahun baru Islam tuh ya, dimulai dari Muharram itu sebenarnya dimulai dari zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dimulai dari zamannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau di zamannya Umar udah dimulai tahun baru Islam dari Muharram, berarti di zaman Umar tuh ada siapa aja? Sahabat saja. Ada Utsman, Utsman, ada Ali, ada Abu Hurairah, ada macam-macam. Oke, tinggal tarik aja. Emang kita doang yang ngelewatin satu Muharram? Dia pada nggak lewatin satu Muharram. Dia ngelewatin juga satu Muharram. Tapi kita lihat respon dia di satu Muharram gimana? Respon mereka para sahabat di satu Muharram itu gimana? Ternyata nggak pernah ada satupun riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat itu kalau lagi satu Muharram ya mereka bikin acara perayaan tahun baru Islam. Nggak pernah. Padahal mereka melewatinya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau merayakan satu Muharram atau tahun baru Islam itu baik, pasti mereka udah duluan ngerayain gitu kan. Dan ini sebenarnya masalahnya gitu loh. Kadang kita nih kaum muslimin latah ya. Produk kufar ada tahun baru Masehi ini, masa kita nggak ada? Jangan mau kalah ya. Iya, masa kita nggak ada. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW itu datang dengan salah satu campaign yang sangat luar biasa dalam Islam, berbeda dengan selain Islam. Masya Allah. Ente mesti berbeda. Makanya kita lihat macam kiblat aja, dulu kan di Aqsa, semua ke Aqsa, mu yang ahli kitab ke Aqsa, yang muslim ke Aqsa. Terus diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu hikmahnya apa? Kata para ulama, biar beda dengan mereka. Masya Allah. Biar beda, yang penting beda gitu loh. Makanya kalau kita lihat dalam kitab misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Iqtida' Shiratal Mustaqim, kita bisa melihat bagaimana Islam itu memberikan kepada kita bahwa ente ini mesti berbeda dengan mereka. Orang yang punya apa ya? Pemberian dari Allah berupa hidayah dan iman itu mesti beda dengan orang yang enggak diberikan hidayah dan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Makanya jenggot, ya kan? Rasulullah SAW itu kan salah satunya apa? Wa khaliful musyrikin. Ente beda sama orang musyrik dong gitu. Khaliful Yahud dan Nasara. Khaliful Yahud dan Nasara. Bedain diri sama Yahudi dan Nasrani dan seterusnya. Makanya nggak bisa sebuah keburukan tuh dibalas lagi sama kita dengan keburukan gitu. Biar sama, nggak bisa gitu. Walaupun niatnya baik ya. Ternyata baik lah itu. Baik, dan terkait program kolaborasi ya antara Bandung dan Jakarta. Nah, tadi kan terkait produk kaum kufar ya, kita nggak boleh menyerupai dan sebagainya. Nah, walaupun dengan kegiatan keagamaan gimana Ustaz? Misalnya mengadakan doa bersama, kemudian juga muhasabah, renungan akhir tahun. Itu Ada gimana, Ustaz? amalan-amalan khusus nggak gitu kan? Iya, Masya Allah. Yang perlu kita tahu dulu tentang Muharram itu, Rasulullah SAW menyebutnya Syahrullah. Itu bulannya Allah. Bahkan para salaf kata sebagian ulama mengatakan ini Syahrullahil Asam. Ini adalah bulannya Allah yang asam. Asam itu artinya sunyi. Kenapa sampai disifati dengan kesunyian? Karena salafun as-salih itu ketika berada di bulan ini, mereka betul-betul mengagungkan bulan ini dengan ibadah. Ada ta'zim memang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya di dalam Al-Qur'an, bahwasanya minha arba'atun hurum kata Allah dalam surat At-Taubah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Artinya ada ta'zim. Kemudian Ibnu Abbas sampai mengatakan dosa-dosa di dalamnya dilipat gandakan, pahala juga dilipat gandakan. Maka artinya seseorang ketika berada di bulan ini, kalimat yang pertama muncul di benaknya harusnya ibadah. Tapi masalahnya, ibadah itu kan ada aturannya kalau dalam Islam. Artinya istilahnya para ulama itu tauqifiyah istilahnya. Jadi memang ada tuntunan, kita hanya ngikutin aja gitu. Nah, seperti pertanyaan Ayah Doni tadi ya. Apakah ada sih amalan kayak tadi doa Zikir akhir tahun dan segala macam? Pertanyaannya sederhana sebetulnya. Apakah ini kita dapatkan dari Rasulullah SAW atau enggak? Gitu. Dan jawabannya pun sederhana. Ketika dijawab, oh tidak, enggak ada Ustaz. Maka jawabannya, jika tidak datang dari Rasulullah SAW, lantas siapa yang kita sedang ikuti sekarang? Berarti selain Rasulullah SAW. Dan Rasul sudah wanti-wanti tuh. Rasul sudah bilang, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada aturan kami di dalamnya, tidak ada tuntunan kami, dia tertolak. Ya. Makanya kalau ada doa akhir tahun, kadang ada yang sedekah di 10 Muharram misalkan ya kepada anak-anak yatim, kan sampai disebut lebaran anak yatim misalnya ya.
lebarannya anak yatim itu setiap hari sebetulnya. Kalau kita sadar bahwasanya Rasul bilang mengusap kepala mereka sallallahu alaihi wasallam itu melembutkan hati. Iya, subhanallah sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi memang subhanallah kita perlu bebenah lah gitu ya dalam masalah bulan Muharram ini. Tapi intinya ibadah yang banyak. Secara umum. Rasulullah SAW bilang afdhalus shaumi ba'da Ramadan. Saum yang paling terbaik setelah Ramadan itu saum syahr Muharram. Ya. Syahrillahil haram, yaitu syahr Muharram. Subhanallah. Nah, tadi kan Ustadz mungkin itu puasa nih. Puasa. Nah, puasa di bulan Muharram kan itu ada puasa Asyura gitu. Gimana nih? Oh, Masya Allah. Puasa Asyura Iya, ya. Asyura. Asyura. Disebut Asyura karena di hari ke-10 ya. Masya Allah. Ini sebetulnya hari, kata Rasulullah SAW, hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa. Ya, makanya subhanallah Rasulullah SAW ketika ke kota Madinah, kan banyak orang Yahudi itu di kota Madinah pada saat itu. Ketika hijrah beliau melihat bahwasanya orang Yahudi itu berpuasa di hari ini. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kalian berpuasa di hari ini? Kata mereka, ini hari di mana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, kata Rasulullah SAW, kami lebih berhak untuk senang dengan kemenangan Nabi Musa alaihissalam yang diberikan, subhanallah. Maka Rasul kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Sumu, kata Rasulullah SAW, berpuasalah. Nah, cuman ada ganjalan nih di hati para sahabat tuh ketika sama ibadahnya sama, puasanya bareng dengan orang Yahudi. Ini kok kita sama dengan orang Yahudi, kata para sahabat. Ya, kata Rasulullah SAW, selisihi mereka. Khaliful Yahud. Sumu at-tasi, kata Rasulullah SAW. Puasalah di hari yang ke-9. Dan Nabi subhanallah ya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tidak sempat untuk melakukan yang puasa yang hari ke-9 ini ya. Maka kata Rasulullah SAW, in kana yaum sanahal qabla wa amal qabil sanasumut tasi. Beliau kalau tahun depan kita masih hidup, maksudnya Rasulullah SAW masih hidup, kita akan puasa hari yang ke-9. Beliau tidak sempat untuk melakukannya, tapi para sahabat kemudian melaksanakannya. Jadi memang ahsannya gimana kalau puasa di bulan Muharram nih ya 9-10 lagi maksudnya biar beda juga dengan orang Yahudi gitu. Situnya ya. Iya. Masya Allah. Jadi kalau subhanallah bagaimana Rasulullah SAW menjaga kita tadi dari tasyabuh dengan orang kufar itu, kita ini memang beda kok. Kita ini beda sama mereka. Karena tempat kembali kita juga beda. Ya, benar. Iya, subhanallah. Ya, tempat kita juga beda. Insyaallah. Masya Allah. Ustaz, menarik saya ya. Menarik, mungkin agak lada, agak pedas ya. Kritisi, tapi ini kan sebuah bentuk rahmat kasih sayang Ustaz ya. Untuk bisa saling mengingatkan pada teman-teman sekalian, baik di teman-teman Rabbanians dan juga sahabat-sahabat jejak sahabat ya. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan tentunya setelah itu juga kita, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali dalam program kolaborasi ini yang akan tayang ya di 2 platform medsos. Dan semoga Allah mudahkan. Dan juga tentunya setelah itu juga kita mengucapkan terima kasih nih untuk wardrobe kita ya. Dari Samase. Masya Allah. Terima kasih banyak. Nyaman ya? Rasa kamu lebih mudaan gitu ya. Memang mudah kita ya. Different. Masya Allah. Baik. Dan Samase dari tahun 2014 dengan berpusat di Bandung. Memiliki banyak macam model ya. Masya Allah. Silakan untuk info-infonya bisa dilihat di nomor berikut di Instagramnya. Oke. Di mana nih? Sebelah mana, Kak? Di sebelah mana? Guys, tukang edit. Oh, di sini. Kasih kode. Sip. Awas ya, mesti pas ya. Oke, saya. Dan silakan cek Instagramnya atau datang langsung ke Samase Sentro di Jalan Buah Batu, Bandung. Dan setelah itu kita ngucapin terima kasih banyak buat yang telah mensupport kita nih. Ya Allah, dari Warung Nasi Bu Imas. Aduh, terima kasih banyak dari Warung Nasi Bu Imas. Warungnya di Kebun Kelapa. Kebun Kelapa. Ini yang punya warung apa yang punya tempat? Masya Allah. Nuhun Kak Oki, ya Allah, jazakallah khair. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warungnya di Kebun Kelapa ini spesial banget ya. Ada jukut goreng. Kalau ke Bandung nggak pernah lepas. Ustaz nyobain ya? Betul. Sop kikil. Apal ya? Jagonya karedok. Lenca. Masya Allah. Silakan main langsung aja keluarga ke Kebun Kelapa ataupun pesan antar juga bisa. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Semoga Allah memberkahi usaha teman-teman semua. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak pada panitia Jak Sahabat, kemudian Rabbanians ya. Semoga Allah mudahkan kita kembali berjumpa di program kolaborasi yang akan datang. Ya. Siap ya. Semangat ya. Insya Allah ya. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Semoga Ustaz sehat terus. Amin insya Allah. Teman-teman juga semua di rumah ya. Dan kita akan tutup dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Ya, Masya Allah. Masya Allah, ya Allah. Ah, enteng, Kosong ya. Oh, gepuk. Gepuk.